Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Kak? Pagi, Bu. Gimana nih kabarnya hari ini? Apakah baik? Alhamdulillah baik. Udah pada sarapan belum? Sudah. Ada yang sudah, ada yang belum, nggak apa-apa. Nanti yang belum bisa sarapan setelah kelas selesai ya. Sekarang kita sarapan ilmu dulu. Nah, oke. Alangkah lebih baiknya sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita melakukan berdoa terlebih dahulu. Ibu minta tolong ya kepada Mas Gulab untuk memimpin doa terlebih dahulu. Amin. Terima kasih Gulab atas pimpinan doanya. Oke, gimana? Hari ini ada yang tidak masuk? Oke, sepertinya masuk semua ya. Oke, kalau gitu Ibu presensi terlebih dahulu ya. Azaria Almira Hervinestiti. Oke, hadir ya. Leli Dewi Agustin. Hadir. Oke, hadir. Devi Mu'arofah. Hadir. Oke, hadir. Gulam Aulia Mutakin. Oke, hadir. Evia Setia Haryani. Hadir. Oke, hadir. Imelda Tiarawati. Oke, hadir. Naura Ferlita Salsabila. Masuk. Oh, nggak masuk. Oke. Aprila Dewi Azahra. Triana Wulan Apsari. Alfi Rahmawati. Hadir, Bu. Rahma Dwi Nikmatus Soliha. Hadir. Melvi Dwi Anfi. Hadir. Oke, hari ini yang nggak masuk cuma satu ya. Iya, Bu. Oke, anak-anak. Nah, anak-anak, karena ini adalah pertemuan pertama kita di mata pembelajaran manajemen perkantoran, di mana pada mata pembelajaran manajemen perkantoran ini kita akan mempelajari terkait bagaimana sih suatu perusahaan itu merencanakan, mengatur, mengolah, serta mengawasi seluruh kegiatan yang ada di dalam perusahaannya. Tujuannya agar perusahaan tersebut dapat mencapai tujuan dari perusahaan tersebut. Nah, di mana pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan pada kalian terkait proses bisnis manajemen perkantoran dan juga layanan bisnis. Nah, sebelum Ibu mulai ke dalam pembahasan, Ibu mau tanya nih kepada anak-anak sekalian, ada yang pernah datang atau udah pernah pergi ke salah satu perusahaan atau kantor tempat orang tua bekerja? Nah, kira-kira di sana siapa saja yang teman-teman lihat atau anak-anak lihat? Banyak ya tentunya, mulai dari misalnya di kantor pemerintahan, mulai dari ada resepsionis, terus ada bagian administrasinya, terus juga ada bagian pelayanan tamunya. Kalau misalnya di perusahaan swasta, ada bagian marketingnya, ada bagian divisi digitalnya, ada juga misalnya bagian divisi desain. Nah, sekarang coba anak-anak bayangkan bagaimana jika suatu perusahaan itu semua kegiatan-kegiatan tersebut tidak berjalan sesuai dengan aturan atau tidak ada perencanaan yang matang, tidak ada berjalan asal-asalan, otomatis itu akan berantakan, akan tumpang tindih dan juga pastinya akan kacau. Nah, oleh karena itulah di semua perusahaan itu ada namanya manajemen perkantoran yang dimana akan kita bahas pada hari ini. Nah, anak-anak, di mana di hari ini Ibu akan menjelaskan kepada kalian bagaimana konsep dari manajemen perkantoran itu sendiri, termasuk dari unsur-unsur manajemen perkantoran, terus fungsi-fungsi yang ada dalam manajemen perkantoran itu sendiri. Harapannya anak-anak bisa memahami bagaimana sih konsep dari manajemen perkantoran itu sendiri, terus nanti misalnya bagaimana tugas-tugas yang ada dalam manajemen perkantoran. Mungkin nanti ada teman-teman anak-anak yang ingin langsung terjun, misalnya ada yang bekerja, ada yang magang, atau mungkin ada yang ingin membuka usaha sendiri, akhirnya memiliki gambaran agar dan tidak akan kebingungan bagaimana sih cara mengelola bisnis dengan benar, bagaimana sih tahap-tahapnya merancang bisnis agar bisa berjalan efektif dan efisien, bagaimana merangkul semua karyawan agar bisa kegiatan ataupun tujuan dari perusahaan bisa berjalan. Nah, anak-anak, agar tidak semakin siang, mari kita langsung saja masuk ke dalam pembahasannya. Mari kita simak secara bersama-sama terkait materi proses bisnis manajemen perkantoran dan juga layanan bisnis.
perusahaan besar. Dan ternyata minggu depan itu perusahaan kalian akan mengadakan sebuah rapat besar dengan kalian yang penting. Dan ternyata kalian juga diikut-libatkan dalam mengikuti rapat tersebut. Tapi yang terjadi kata kalian ternyata malah di bagian TU belum menyiapkan ruang rapat karena belum tahu. Jadi anak-anak, hari ini kita akan masuk di topik pembahasan mengenai proses bisnis manajemen dan layanan bisnis. Nah, untuk indikator pembelajaran yang akan kita pelajari yaitu yang pertama ada pengertian manajemen, yang kedua ada memahami pentingnya unsur manajemen, yang ketiga ada memahami pentingnya manajemen bagi organisasi, dan terakhir ada mengidentifikasikan fungsi-fungsi manajemen. Nah, namun sebelum kita masuk di topik pembelajaran hari ini, Ibu ada studi kasus nih. Nah, kalian kan nanti di kelas 12 akan melakukan PKL atau praktek kerja lapangan. Dan ternyata kalian magang di sebuah perusahaan di mana kalian diberikan tugas di bagian administrasi kantor. Dan ternyata minggu depan itu perusahaan kalian akan mengadakan sebuah rapat besar. Dan kalian juga diikut-libatkan dalam mengikuti rapat tersebut. Tapi dalam persiapannya, perusahaan kalian itu malah nih bagian TU belum menyiapkan ruang rapat karena belum tahu jadwal pastinya itu kapan. Dan bagian konsumsi juga bingung mau pesan makanan apa karena belum tahu jumlah pesertanya itu berapa. Dan ternyata bagian dokumentasi juga malah baru dikasih tahu itu H-1, padahal mereka juga butuh waktu untuk mempersiapkan rapat tersebut. Lalu pada akhirnya apa sih Bu yang terjadi? Tentu saja rapatnya akan kacau anak-anak. Kalian kecewa, bos marah, dan semuanya malah saling menyalahkan. Dan makanya dalam suatu perusahaan itu di dalamnya harus ada yang namanya manajemen. Apa sih manajemen itu? Jadi manajemen ini di sini adalah suatu proses perencanaan sumber daya yang ada, baik orang, waktu, tempat, maupun barang yang digunakan secara efektif untuk mencapai tujuan perusahaan. Nah, kalau kita lihat di PPT, di sini mengatakan bahwa manajemen adalah proses yang mengatur cara sekelompok orang atau organisasi dalam menggunakan sumber daya mereka untuk mencapai tujuan bersama. Nah, kalau kita punya orang-orang hebat nih di kantor tapi nggak ada yang ngatur, nggak ada yang koordinasi, tentu saja tujuan perusahaan akan tetap bisa aja gagal anak-anak. Dan lalu Ibu akan kasih analogi sederhananya itu seperti ini. Kalau kantor itu kita ibaratkan dengan mesin, maka oli atau pengatur jalan mesin itu bisa dikatakan dengan manajemen. Kenapa demikian? Karena mesin kalau tidak ada oli maka bisa aja susut anak-anak. Dan juga mesin tanpa adanya pengatur akan juga jalannya kacau anak-anak. Maka dari itu, disinilah mengapa manajemen itu penting bagi organisasi. Karena yang pertama, membantu mencapai tujuan organisasi. Nah, tanpa manajemen, semua orang kerja di kantor itu akan kerja sendiri-sendiri anak-anak. Dan dengan adanya manajemen, harapannya semua kerja dapat jadi lebih terarah seperti itu. Lalu yang kedua, pekerjaan jadi lebih efisien. Di sini dikatakan mengapa pekerjaan jadi lebih efisien. Misalnya nih, bagian staf administrasi tahu harus nih koordinasi dengan bagian keuangan. Dan di sini makanya nggak ada yang namanya tumpang tindih tugas anak-anak. Lalu yang ketiga ada membagi tugas secara jelas. Jadi perusahaan yang memiliki manajer yang baik, mereka akan membagi tugas dengan jelas atau job desk yang pas. Katakanlah di suatu perusahaan ada bagian keuangan, bagian pemasaran, bagian teknisi. Nah, job desk ini dibagi sudah sesuai dengan kemampuan setiap bagian-bagian itu sendiri anak-anak. Lalu yang keempat ada meningkatkan kerja tim dan komunikasi. Nah, dalam perusahaan kalau adanya manajemen, harapannya komunikasi antar tim itu akan jadi lebih lancar. Misalnya bisa dengan rapat mingguan dan atau dengan grup koordinasi. Lalu yang kelima yaitu mengantisipasi masalah dan mengambil keputusan dengan cepat. Jadi suatu perusahaan dengan manajemen yang baik, kalau ada masalah mereka akan mengevaluasi, mencari solusi yang tepat, bukan malah saling menyalahkan anak-anak. Makanya kalian sudah bisa bayangkan nih, gimana kalau perusahaan itu tidak ada manajemennya sama sekali, dan bagaimana perusahaan dengan manajemen yang bagus. Tentu saja perusahaan dengan manajemen yang bagus, mereka akan jauh lebih mudah dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Lalu Ibu akan lanjut di materi unsur-unsur manajemen. Jadi anak-anak, supaya perusahaan atau organisasi dapat
dijalankan anak-anak. Karena manusia adalah orang yang merencanakan, mengatur, dan melaksanakan pekerjaan. Sebagaimana kalau sumber dayanya kompeten atau punya keahlian, maka tujuan perusahaan akan jauh lebih cepat dicapai dan hasilnya juga maksimal juga anak-anak. Lalu unsur yang kedua ada money atau uang. Jadi unsur money ini adalah unsur terpenting dalam perusahaan mendukung segala aktivitas yang ada dalam kantor tersebut. Contohnya, dengan uang perusahaan bisa membeli bahan baku, membayar karyawan, dan menyewa alat atau mesin anak-anak. Lalu unsur yang ketiga adalah material. Jadi material ini adalah bahan-bahan yang digunakan untuk segala proses produksi maupun barang dan jasa kita anak-anak. Nah, dengan bahan ini, kalau tidak ada bahan dalam suatu perusahaan, maka proses produksi tidak akan jalan anak-anak. Dan perlu diingat juga bahwa bahan yang digunakan dalam memproduksi barang kita harus yang berkualitas tinggi. Supaya apa? Supaya itu dengan barang yang kualitas tinggi, maka produk yang dihasilkan juga dengan kualitas yang baik juga. Lalu unsur yang keempat ada mesin. Nah, mesin ini di sini adalah alat bantu yang membuat pekerjaan jadi lebih rapi, lebih cepat, dan lebih banyak hasilnya. Dan dengan mesin ini harapannya pekerjaan kantor jadi lebih efisien. Lalu unsur yang kelima ada metode. Jadi metode ini di sini dikatakan bahwa cara kerja yang digunakan pekerjaan agar lebih sistematis dan lebih teratur. Dan dengan metode ini, kalau sudah semua orang nih di dalam kantor mengikuti metode dengan jelas, dengan baik, maka harapannya tujuan perusahaan akan jauh lebih cepat dicapai anak-anak. Lalu unsur yang keenam ada market. Nah, market ini adalah orang yang membeli barang atau yang menggunakan jasa kita anak-anak. Kalau tidak ada market, maka usaha kita bisa terhenti. Makanya perusahaan itu harus tahu kebutuhan pasarnya itu seperti apa, harus tahu strateginya itu bagaimana, dan mampu bersaing dengan perusahaan lain. Dan di sini dapat ditarik kesimpulan bahwa semua unsur 6M ini harus saling mendukung anak-anak. Kalau ada salah satu unsur saja yang tidak saling mendukung, tidak diperhatikan, maka tujuan perusahaan akan sulit tercapai atau akan lambat tercapai anak-anak. Lalu untuk materi selanjutnya yaitu fungsi-fungsi manajemen. Jadi di sini dikatakan bahwa Henry Fayol itu memperkenalkan nih fungsi manajemen ada 4. Yang pertama ada planning atau perencanaan, yang kedua ada organizing, yang ketiga ada commanding, dan yang terakhir ada coordinating. Dan di sini Ibu akan menjelaskan satu persatu dari mulai yang pertama planning. Jadi planning ini bisa disebut dengan perencanaan anak-anak, yang mana perencanaan ini adalah proses yang dilakukan dalam pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Nah, tujuannya apa, Bu? Tujuannya agar perusahaan dapat menentukan secara keseluruhan dalam menentukan langkah-langkah gimana caranya agar dapat mencapai tujuan tersebut. Nah, simpelnya seperti ini anak-anak. Planning ini langkah awal dalam perusahaan menentukan tujuan dan bagaimana caranya perusahaan dapat mencapai tujuan tersebut. Lalu fungsi yang kedua ada organizing atau pengorganisasian anak-anak. Pengorganisasian di sini dikatakan bahwa cara mengatur struktur kerja, membagi tugas dalam suatu kantor, dan bagaimana menentukan siapa yang bertanggung jawab atas bagian-bagian yang ada dalam perusahaan tersebut. Lalu fungsi yang ketiga ada actuating. Nah, actuating di sini yaitu upaya untuk memberikan bimbingan, perintah, saran atau instruksi kerja kepada bawahan agar mereka dapat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan arahan tadi yang sebelumnya sudah diberikan oleh perusahaan itu. Tujuannya apa? Tentu saja agar tujuan perusahaan yang sebelumnya sudah ditentukan itu dapat tercapai dengan cepat anak-anak. Lalu fungsi yang terakhir ada controlling. Jadi controlling di sini dikatakan bahwa kegiatan dalam mengecek apakah semua proses yang dilakukan dalam perusahaan itu sudah sesuai dengan rencana awal atau belum. Dan jika ada kesalahan, maka perusahaan dengan manajemen yang baik mereka akan mengevaluasi dan mencari solusi gimana caranya agar kesalahan ini tidak terjadi lagi di kemudian hari anak-anak. Mungkin itu saja materi yang dapat Ibu sampaikan. Setelah ini akan ada sesi tanya jawab.
masih semangat semuanya? Loh, kok lemes? Sekali lagi Ibu tanya, masih semangat semuanya? Semangat, Bu. Nah, terima kasih. Baik, untuk selanjutnya kita akan menuju ke sesi kuis. Nah, untuk sesi kuis kali ini Ibu akan memberikan pertanyaan kepada kalian, yang dimana pertanyaan tersebut akan mengisi nilai partisipasi kalian di dalam kelas. Nah, untuk peraturannya sendiri, yang pertama, ketika Ibu menyampaikan, kalian dapat mengangkat tangan terlebih dahulu. Setelah kalian mengangkat tangan, Ibu akan menunjuk kalian, kemudian silahkan menyebutkan nama dan juga nomor absen. Sepakat? Sepakat, Bu. Baik. Untuk pertanyaan yang pertama, siap-siap ya? Iya, Bu. Nah, nomor yang pertama. Menurut kalian, apakah yang dimaksud dengan manajemen? Wah, siapa dulu nih tadi? Silahkan sebutkan nama dan juga nomor absen. Perkenalkan, nama saya Alfi Rahmawati, absen 10. Oke, Alfi, absen 10. Ya, silahkan. Manajemen adalah proses yang mengatur sekelompok organisasi atau orang untuk menggunakan sumber daya mereka untuk mencapai tujuan bersama, Bu. Oke, beri tepuk tangan yang meriah dong untuk Alfi. Jawaban yang tepat dan bagus sekali, Alfi. Benar ya, jadi manajemen merupakan erat kaitannya dengan seluruh kegiatan maupun proses sumber daya, baik secara waktu, tenaga, pikiran, dan juga biaya. Nah, manajemen sendiri ini bagaikan peta anak-anak untuk kita, yang dimana kita dapat diarahkan oleh manajemen supaya tidak tersesat. Baik, langsung saja ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua, salah satu unsur dalam manajemen adalah manusia. Nah, menurut kalian, mengapa sih unsur manusia penting dalam manajemen? Wah, siapa dulu nih tadi? Silakan, Mbak. Sebutkan nama dan juga nomor absen. Perkenalkan, nama saya Leli Agustin, absen 2. Oke, Mbak Leli, silahkan. Izin menjawab, Ibu. Manusia adalah salah satu unsur utama dalam memajukan organisasi atau perusahaan. Perusahaan tentu saja membutuhkan sumber daya manusia yang unggul agar suatu perusahaan atau organisasi dapat tercapai. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Mbak Leli. Baik, benar sekali ya yang dikatakan oleh Leli tadi, bahwasannya manusia berperan penting atau menjadi inti dalam sebuah terjalannya manajemen. Nah, hal ini dikarenakan tanpa adanya kita, manusia, tentu segala teknologi, entah itu mesin, komputer, ataupun yang lainnya tidak dapat menjalankan proses manajemen karena tidak ada yang mengoperasikannya kan. Nah, selain itu, kita sebagai manusia harus memiliki potensi dan juga kemampuan yang unggul agar dapat memanajemen segala proses yang ada. Baik, dari sini apakah ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Ya, silakan sebutkan nama dan juga nomor absen. Silakan. Baik, pertanyaan yang bagus sekali. Tepuk tangan dulu dong untuk ulang. Nah, ini pertanyaan yang saya tunggu-tunggu ya sebenarnya dari tadi. Bu, mengapa sih fungsi perencanaan itu penting sekali bagi manajemen? Nah, fungsi perencanaan penting bagi manajemen. Hal ini dikarenakan fungsi perencanaan menjadi salah satu landasan ataupun dasar dalam memanajemen segala kegiatan yang ada di perusahaan maupun organisasi. Jika tidak ada fungsi perencanaan, tentu segala kegiatan yang ada di perusahaan ataupun organisasi tidak dapat berjalan dengan baik. Nah, baik, dari sini apakah ada yang ingin ditanyakan lagi anak-anak? Baik, karena masih belum ada pertanyaan lagi, bagi anak-anak yang sudah berpartisipasi, Ibu ucapkan terima kasih. Dan bagi anak-anak yang belum berpartisipasi hari ini, jangan berkecil hati, karena di minggu depan Ibu akan memberikan kuis yang sama. Baik, untuk selanjutnya kita akan melanjutkan ke sesi diskusi.
yang telah kita pelajari tadi bahwa fungsi manajemen itu ada 4 ya. Yang pertama ada fungsi planning atau perencanaan, yang kedua ada organizing atau pengorganisasian, yang ketiga ada actuating atau pelaksanaan, dan yang terakhir ada controlling atau pengawasan. Yang mana anak-anak keempat fungsi ini sangat penting dalam menjalankan kegiatan di dalam suatu organisasi maupun di dalam perusahaan. Nah, untuk memperdalam pemahaman kalian nih, di sini Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok diskusi. Nah, berhubung jumlah siswanya ini ada 11 ya. Jadi Ibu akan membagi kalian langsung menjadi 2 kelompok ya. Jadi untuk pembagian kelompok ini Ibu sendiri yang akan menentukan kelompoknya. Jadi yang duduk di sebelah kanan Ibu ini akan menjadi kelompok pertama, dan yang duduk di sebelah kiri ini akan menjadi kelompok yang kedua. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Oke, untuk tugasnya di sini Ibu akan memberikan kalian sebuah studi kasus yang mana setelah kalian nanti berdiskusi, Ibu minta setiap perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Sekarang Ibu akan bagikan terlebih dahulu terkait dengan studi kasusnya ya. Kelompok yang pertama, kelompok yang kedua. Oke anak-anak, silahkan bisa dibaca dengan baik ya terkait dengan studi kasusnya dan juga tugasnya di setiap masing-masing kelompok. Nah, di sini kedua kelompok menganalisis studi kasus yang sama tetapi dari sudut pandang yang berbeda. Jadi studi kasusnya ini sama ya, kelompok 1 sama kelompok 2 studi kasusnya di PT Prima Solusi Kantor. Nah, Ibu jelaskan dulu nih terkait tugasnya untuk kelompok 1. Jadi kelompok 1 ini akan mengidentifikasi permasalahan apa aja sih yang terjadi karena kurangnya perencanaan di PT Prima Solusi Kantor. Kemudian kelompok 1 nanti akan membuat rencana sederhana untuk memperbaiki sistem penjualan dan juga target kerja. Bisa dipahami kelompok 1? Oke, lanjut ke kelompok kedua. Untuk kelompok 2 ini fokus pada fungsi pengorganisasian, yaitu fungsi manajemen yang kedua. Jadi kelompok 2 ini akan menganalisis bagaimana sih seharusnya sistem kerja dan juga pembagian tugas di PT Prima Solusi Kantor ini seharusnya diatur. Nah, kemudian kelompok 2 juga akan membuat struktur organisasi mini untuk alur kerja yang lebih efisien di PT Prima Solusi Kantor. Bisa dipahami untuk kelompok 2? Bisa, Bu. Oke, untuk diskusinya Ibu kasih waktu 15 menit ya, cukup? Oke, waktu diskusi 15 menit bisa dimulai dari sekarang. Nah, nanti kalau ada yang ingin ditanyakan atau kalian masih bingung nih terkait tugasnya, bisa langsung ditanyakan ke Ibu ya. Silakan bisa dimulai untuk diskusinya. Untuk kelompok 1 ada kesulitan? Belum, Ibu. Oke. Untuk kelompok 1 jangan lupa ya, setiap anggota itu harus berkontribusi pada diskusi ini. Jangan sampai ada 1 atau 2 orang yang tidak mengerjakan tugasnya ya. Kelompok 2 mungkin ada yang ingin ditanyakan? Oke, jadi kelompok 2 ini kan fokus pada fungsi manajemen yang kedua, yaitu fungsi apa tadi? Pengorganisasian. Oke. Ya, jadi kelompok 2 akan menganalisis bagaimana sih seharusnya sistem kerja dan pembagian tugas itu diatur di PT Prima Solusi Kantor. Kemudian kalian akan membuat struktur organisasi mini dan alur kerja yang lebih efisien dari sebelumnya. Bisa dipahami kelompok 2? Oke, bisa dilanjutkan ya. Nah, untuk setiap
setiap anggota kelompok itu harus berkontribusi secara aktif ya. Jangan sampai ada satu atau dua orang yang tidak mengerjakan tugasnya. Baik anak-anak, mungkin ada yang ingin ditanyakan kembali terkait dengan tugasnya? Oke, bisa dilanjut ya. Oke anak-anak, waktunya kurang 5 menit lagi ya. Jadi yang belum selesai segera untuk diselesaikan mengerjakan tugasnya. Kelompok 2 udah selesai? Ya betul, silahkan dilanjutkan ya. Kelompok 1 udah selesai? Oke, bagus. Silakan dilanjutkan ya untuk kelompok 2 yang belum selesai. Oke, semua kelompok sudah selesai untuk diskusinya? Sudah. Baik, sekarang bisa dimulai untuk presentasi ya. Mau dimulai dari kelompok pertama atau kelompok 2 nih untuk presentasinya? Pertama. Oke, untuk perwakilan kelompok pertama silakan bisa maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya hari ini. Oke, bisa dimulai. Perkenalkan, nama saya Azalia Almira Siti, absen 1. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil diskusi kami. Berdasarkan studi kasus yang terjadi di PPT Solusi Kantor, diketahui bahwa sejumlah masalah muncul akibat kurangnya perencanaan yang matang dan terstruktur, di mana permasalahan-permasalahan tersebut tidak tercapainya target dalam penjualan selama 3 bulan terakhir, ketidakjelasan pembagian tugas antara karyawan yang menyebabkan kebingungan di internal tim, serta terganggunya kualitas pelayanan kepada pelanggan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, kami telah menyusun sebuah rencana sederhana namun terarah yang diharapkan dapat memperbaiki sistem kerja dan meningkatkan performa perusahaan, yaitu meliputi yang pertama, penetapan target penjualan yang realistis. Artinya, perusahaan perlu menetapkan target-target yang dapat dicapai sesuai dengan kondisi pasar, kemampuan tim, serta pertimbangan tren dan data penjualan sebelumnya. Yang kedua, penyusunan rencana kerja bulanan dan mingguan, di mana perusahaan akan membuat jadwal kerja yang lebih terencana dan terperinci untuk setiap bagian dan individu. Yang ketiga, pelatihan karyawan yang ditujukan untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan tim, khususnya dalam hal penjualan, komunikasi dengan pelanggan, dan penggunaan alat kerja. Oke, boleh kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, terima kasih untuk kelompok 1 karena sudah dapat mengidentifikasi permasalahan yang terjadi karena kurangnya perencanaan. Nah, rencana-rencana yang kalian susun juga sudah cukup realistis dan aplikatif. Semoga kedepannya nanti kalian bisa lebih terampil kembali dalam menyusun perencanaan yang lebih efisien. Oke, kelompok 1 bisa duduk kembali. Dilanjutkan dengan perwakilan dari kelompok 2. Siapa nih perwakilan dari kelompok 2 bisa maju ke depan? Perkenalkan, saya Zadia Nurwati, absen 6, perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Berdasarkan studi kasus yang terjadi di PT Prima Solusi Kantor, permasalahan terkait pembagian tugas yang tidak jelas telah menimbulkan dampak serius di lapangan, di mana karyawan menjadi bingung mengenai tanggung jawab yang harus mereka emban, sehingga hal ini berujung pada terjadinya keterlambatan dalam proses
boleh kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, terima kasih untuk kelompok 2 karena sudah memberikan pemahaman yang baik tentang pentingnya struktur organisasi dan juga pembagian tugas. Nah, struktur organisasi dan alur kerja yang kalian usulkan juga sudah cukup sistematis. Ini menunjukkan bahwa kalian sudah memahami pentingnya pengorganisasian itu dapat mempengaruhi kinerja tim. Oke, kelompok 2 bisa duduk kembali. Baik anak-anak, semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya dengan sangat baik di depan. Jadi sekarang mari kita refleksikan beberapa hal yang telah disampaikan tadi. Jadi tadi semua kelompok sudah memberikan solusi yang sangat relevan dengan permasalahan yang dihadapi oleh PT Prima Solusi Kantor. Dimulai dari kelompok pertama tadi yang sudah sangat tepat dalam menyoroti perencanaan yang kurang matang. Jadi tanpa adanya perencanaan itu menjadi pekerjaan di dalam kantor itu akan menjadi tumpang tindih dan tidak ada yang mengerjakan pekerjaan tersebut. Nah, Ibu juga sangat senang kalian tadi sudah menyusun rencana kerja harian maupun bulanan. Nah, dari sini kalian sudah menunjukkan bahwa kalian sudah berpikir secara sistematis. Nah, dengan rencana-rencana tadi kalian juga dapat melatih dalam hal kedisiplinan. Oke, kelompok 1 sudah bekerja dengan sangat baik. Dilanjutkan dengan kelompok 2 tadi yang sudah memberikan analisis yang sangat tepat dari pembagian tugas yang seharusnya diatur di PT Prima Solusi Kantor. Nah, kalian tadi juga sudah mengusulkan adanya struktur hierarki dalam perusahaan. Nah, ini menunjukkan bahwa kalian sudah memahami siapa yang melakukan apa dan siapa yang bertanggung jawab pada siapa. Nah, bayangkan kalau tidak ada pengorganisasian yang baik nih di dalam suatu kantor, maka pekerjaan di dalam suatu kantor itu menjadi tidak ada yang mengerjakan dan tidak sesuai dengan job desk-nya masing-masing di setiap orang yang ada di dalam suatu perusahaan tersebut. Oke anak-anak, secara keseluruhan tadi kedua kelompok telah memberikan kontribusi yang sangat positif pada perbaikan di PT Prima Solusi Kantor. Nah, semoga diskusi hari ini dapat bermanfaat dan dapat diterapkan di situasi yang nyata. Baik anak-anak, diskusi hari ini telah selesai. Terima kasih atas partisipasi aktif kalian dalam diskusi hari ini. Ada apa-apa? Nah anak-anak, tadi kan kita sudah membahas terkait manajemen perkantoran. Tadi kita juga sudah melakukan tanya jawab serta diskusi kecil terkait proses bisnis manajemen perkantoran dan juga layanan bisnis. Nah, sebelum Ibu mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, adakah yang ingin membantu Ibu untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Oke, Zahra silakan. Izin menyampaikan dari pembelajaran pada pagi hari ini, menurut saya fungsi manajemen adalah tahapan-tahapan yang dilakukan supaya pekerjaan itu bisa berjalan secara lancar. Lalu ada 4 fungsi utama, yakni seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan juga pengawasan. Dan semua fungsi itu saling berhubungan dan penting untuk mencapai sebuah tujuan di sebuah kantor. Nah, oke. Jawabannya sangat bagus sekali ya dari Zahra. Beri tepuk tangan dulu untuk Zahra. Nah, oke anak-anak, karena tadi dari pembelajaran yang kita pelajari tadi, pembahasan kita dan juga jawaban yang disampaikan oleh Zahra, dapat kita simpulkan bahwa manajemen perkantoran adalah proses yang mencakup 4 fungsi manajemen. Yang pertama ada perencanaan atau planning, yang dimana ini bertujuan untuk mencari tahu tujuan dari perusahaan serta mencari tahu cara untuk mencapainya. Dan yang kedua, tadi ada yang namanya pengorganisasian atau organizing, yang dimana itu adalah pembagian tugas untuk para departemen
departemen dan memberikan tanggung jawab dari masing-masing departemen. Terus yang ketiga, tadi ada yang namanya pengarahan, yang dimana ini adalah mengarahkan dan membimbing seluruh departemen untuk tetap berjalan sesuai dengan rencana serta tujuan perusahaan. Dan yang terakhir yaitu ada controlling atau pengawasan, yang dimana ini bertujuan agar perusahaan membimbing seluruh departemen untuk tetap berjalan sesuai dengan tujuan serta rencana dari suatu perusahaan tersebut. Selain kita membahas terkait manajemen, terkait fungsi dari manajemen, tapi kita juga tadi membahas terkait unsur-unsur dari manajemen perkantoran, serta kita juga membahas konsep dasar dari manajemen perkantoran. Nah, yang dimana ini adalah semuanya sangat penting bagi perusahaan agar perusahaan dapat mencapai seluruh tujuan yang diinginkan oleh perusahaan, seluruh kegiatan dalam perusahaan dapat berjalan secara tertib, terukur, lancar, dan juga tentunya tetap profesional. Nah, anak-anak, untuk memperdalam pembahasan kita pada pagi hari ini, Ibu akan memberikan kalian satu penugasan. Nah, ini kalian bisa mencatatnya agar nanti mungkin ada yang kurang paham atau agar tidak lupa. Nah, yang pertama, silakan kalian membentuk kelompok 2-3 anggota. Kemudian silakan membuat diagram alur kerja terkait mencerminkan fungsi dari manajemen perkantoran. Kemudian silakan membuat diagramnya melalui Word ataupun PowerPoint maupun Canva. Dan untuk deadline tugasnya adalah minggu depan, dan minggu depan kalian juga akan melakukan presentasi terkait diagram yang telah kalian buat, di mana setiap kelompoknya akan diberi waktu maksimal 5 menit untuk mempresentasikannya. Nah, anak-anak, itu tadi adalah terkait tugas kalian di minggu ini, dan untuk di minggu depan silakan kalian mempersiapkan dan mempelajari materi yang akan kita bahas di minggu depan, yaitu terkait dengan jenis dan layanan bisnis. Yang dimana itu kita akan membahas apa saja yang ada di dalam layanan bisnis, bagaimana cara melayani layanan bisnis yang baik dan benar. Nah, anak-anak, karena waktu juga yang membatasi kita, jadi mari kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu mengucapkan terima kasih atas semangat belajar kalian pada hari ini, dan Ibu berharap semoga materi yang Ibu sampaikan pada hari ini dapat memberikan manfaat bagi kalian dan bisa kalian terapkan tidak hanya di sekolah tapi juga nanti di dunia kerja. Baik, Ibu akhiri pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Diamonds in the sky.